Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Steven selaku CEO dari Serio Cargo. Terima kasih Pak Steven sudah mau join diwawancara dengan Trasgo. Mungkin menarik Pak soal profil dari perusahaan dari Serio Cargo ini kan berdiri September 2020 ya? Iya. Ketika merebaknya pandemi. Iya. Apa yang melatar bagi Mas? Ketika mungkin kondisi ekonomi waktu itu lagi lesu ya? Itu sebenarnya menarik sih. Jadi kita sebenarnya mulai bukan September, artinya kita mulai beroperasi September. Tapi sebenarnya ide bisnisnya tuh datang sebelum, bahkan pre-COVID. Yeah. Jadi waktu itu saya kan sering belanja online, sering beli-beli barang lah sama partner saya juga gitu di Tokopedia, di Shopee, di e-commerce lah, marketplace. Yeah. Kita perhatiin kalau bahwa untuk barang-barang besar itu belum ada yang ngirimin. Kalau misalkan barang-barang kecil kayak handphone, kayak mungkin pakaian, itu kan udah ada teman-teman dari Courier Express ya. Ini kargo barang-barang besar itu belum ada yang kirimin. Ternyata kita pelajarin lagi, oh ternyata barang-barang besar itu kalau dikirimin pakai Express, satu mereka nggak bisa handle karena barangnya kegedean, terus udah gitu dua mereka juga kemahalan kalau kita pakai kurir yang sudah ada. Hasilnya adalah yang selalu kita alami akhirnya kita dikirim pakai Express, kirim pakai kurir yang sudah ada, kemudian sellernya harus ngechat lagi customernya. Chat customernya itu kan dibilang, Pak misalkan barangnya terlalu besar untuk ini, terlalu besar untuk gosen, kayaknya kita perlu kirim manual. Nah untuk itu kita kenakan charge 100.000 ya misalnya seperti itu. Nah di situ kan kita lihat ada limitasi, ada inefisiensi di sana kan. Jadi kan yang kita alamin, saya beli satu kulkas, datang satu mobil box gede, turunin kulkas saya doang. Ya katakanlah mereka bisa banyak customer lah, bisa muter seharian. Ya kalau nggak banyak kan, mereka jadinya satu hari cuma bawa satu doang, nggak efisien kan. Juga ada keterbatasan, nggak mungkin dong orang beli barang satu dikirim pakai mobil sendiri keluar kota atau gimana. Jadi ada batasan areanya. Dari situ kita mulai berpikir, oh kayaknya ada opportunity di sana gitu. Karena setelah dipelajarin bisnis kargo yang konvensional itu, mereka kenapa nggak bisa masuk ke e-commerce dan lain sebagainya, karena mereka sendiri belum tech enabled. Jadi mereka belum bisa di-track. Kalau misalnya kita masuk ke e-commerce, mereka harus punya traction ordernya tuh kayak diterima di mana, kemudian nanti begitu barang selesai dikirim bisa dicairkan dananya. Itu kita pelajarin, ternyata nggak bisa. Di situ kita mulai berpikir, oh yuk kita mulai yuk itu. Waktu itu saya masih kerja di startup juga, ini jadi sambil pagi ya kerja, mungkin malam sampai tengah malam itu. Startup logistik juga atau? Bukan, justru memang kita backgroundnya nggak ada yang logistik di sini. Iya, jadi kita ya siang kerja sampai sore sampai malam, ya nggak malam mungkin ngobrol-ngobrol bentar segala macam, mau matangin itu. Idenya itu mulai dari bulan Februarian lah, itu bulan Februari 2020 ya? Iya. Sebelum pandemi artinya? Sebelum pandemi. Udah ada COVID, tapi kita nggak nyangka baru masuk. Kenapa mulainya malah September, start operation September tuh sebenarnya di bulan Juli itu kita udah mulai rampungin aplikasinya, sistemnya. Tapi kita ada worry juga nih kayak apakah COVID ini akan berdampak sama kita. Tapi kalau kita teliti dan pelajari lebih lanjut, kayaknya justru akan mengakselerasi. Ternyata benar kan, market penetration e-commerce dan lain sebagainya makin kenceng kan, transaksinya juga naik terus gara-gara COVID. Gitu. Artinya yang terjadi di tahun pertama berdirinya Serio Cargo itu justru growth-nya di luar dugaan atau gimana? Tahun pertama sebenarnya belum terlalu banyak growth-nya karena kita masih masuk ke pasar yang masih belum kita tahu sih sebenarnya. Jadi kayak kita pertama mau kargo, mau retail yang per piece itu kayak ekspedisi biasanya. Tapi kita baru pelajari ternyata di satu butuh hub di setiap kota untuk pick up dan drop off segala macam, butuh networknya untuk drop point-nya lah, karena kalau bahasa mereka itu hub and spoke-nya butuh investasi lebih dari itu. Hasilnya kita jalan full truck delivery jadinya sekarang jadi masuk ke tracking gitu. Jadi selama 2 tahun pertama itu bisnis model masih berubah-ubah gitu kayak? Masih berubah-ubah, akhirnya sekarang kita terlanjur nyemplung, malah transaksi kita banyak di tracking jadinya. Itu persisnya di tahun kedua Pak? Iya, mulai tahun kedua. Jadi transaksi kargonya tetap ada, tapi growth-nya juga lumayan, tapi tetap kalau kita tarik garis lurus, mungkin dia lebih sekitar 3% aja dari total transaksi kita jadinya gitu. Jadi kita tetap jalan, kayak sekarang kita udah punya cabang di beberapa daerah.
Ya, kurang lebih Jawa Bali Sumatera kita udah punya coverage-nya, jadi udah bisa untuk kita jalanin kargo, tapi volume masih belum growing banget. Nah di situ juga kita masih coba ngembangin terus deh coverage dan jangkauannya gitu. Dengan mengalami berbagai perubahan bisnis model itu persisnya per hari ini ada berapa layanan Pak dari Serio Kargo? Saat ini core-nya cuma 2, jadi ada satu full truck delivery, jadi kita bisa di charter per truck. Yang kedua itu ada retail cargo yang per piece, yang ekspedisi biasa. Nah, kadang-kadang cuman yang full truck ini ada beberapa bentuk service detailnya, kayak misalkan ada yang minta daily rent tuh kayak misalkan teman-teman di e-commerce atau di express yang kita bantu-bantu, dia ada minta kayak satu hari pokoknya kamu cas saya sekian beserta driver beserta segala macam, pokoknya mobilnya itu dipakai selama 24 jam gitu. Biasanya itu dipakai untuk campaign. Ada juga yang full truck multi drop, jadi kayak ya Jakarta Surabaya tapi dia berhenti di Semarang, berhenti mana, itu nanti ada rate lagi beda-beda. Tapi basically antara per koli atau satu truk di charter gitu sih. Artinya ada dua market yang di handle, maksudnya B2B dan B2C gitu. B2B dan B2C, ya. Dari dua itu kontribusi terbesarnya dari mana Pak? Masih di B2B, masih di full truck. Kenapa Pak? Kenapa yang full truck ini yang lebih menjanjikan ketimbang yang retail ini? Waktu pandemi kan kita melihat transaksi e-commerce melonjak, sementara teman-teman express yang kita bantu itu menghadapi beberapa kesulitan, terutama untuk menghandle orderan yang tiba-tiba membludak begitu banyak, yang growth-nya tidak bisa terprediksi, dan juga untuk bisnis mereka kan bisnis modelnya kurang lebih seperti ini kan. Mereka ada first mile, ada mid mile, ada last mile. First mile itu kan mereka pick up dari customer mereka, dari seller mereka ke atau drop point mereka, ditaruh ke hub mereka, kemudian mereka spoke, mereka kirim ke antar kota, baru kemudian dilasmakan lagi ke delivery terakhir yang ke customer. Nah mid mile-nya ini tadinya kan sebelum pandemi mereka pakai pesawat karena mereka pengen cepat sampai segala macam. Dengan pandemi ini schedule pesawat berantakan, kemudian ada ketidakpastian terbang dari pesawat dan lain sebagainya lah ya gitu. Akhirnya kita coba maju. Waktu itu klien pertama kita JDID Express dan Shopee Express, karena waktu itu sebenarnya awalnya kita ada sempat kenal sama beberapa teman yang kerja di sana, dia coba konekin dengan bagian logistik. Begitu meeting, ditanya kalian punya hub baru satu, kita nggak bisa listing kalian ke dalam aplikasi kita gitu. Jadi hasilnya coba deh kita baru bangun nih JDID Express, Shopee Express. Gimana kalau kalian bantu full truck? Karena kita lagi punya masalah yang saya sebutkan itu. Akhirnya kita mulai, kita lihat jalan, kita lihat nih running well nih, karena kan sebenarnya kan kalau misalkan full truck itu kan ya kita nggak perlu habis setiap kota, yang penting kita perlu service supportnya aja di setiap kota. Yang penting ada tim mekanik dan sebagainya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, mereka merasa terbantu karena ordernya juga lebih dari prediksi. Hasilnya mereka ditambah lagi kompetisi pasar kan, jadi banyak banget berjamburan kayak si cepat, Antar Aja, mungkin Express tuh bermunculan baru-baru tuh. Tadinya kan cuma ada JNE, JNT, mungkin Tiki ya. Nah, sekarang ada segitu banyak, akhirnya mereka pikir, oh sekalian aja deh, kayaknya ini tuh bisa membantu kita di mid mile, sehingga kita bisa bantu cash flow kita juga, bisa bantu kita punya sakit kepala di mid mile-nya itu, dan kita bisa fokus di first mile sama last mile-nya untuk grow the market gitu loh. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai sekarang, ketika pesawat mulai normal pun, dengan pandemi yang sudah better, jadwal pesawat sudah better, akhirnya mereka pikir, oh saya pakai tracking pun relatif sama nih SLA-nya gitu, dengan cost yang mungkin jauh di bawah, karena kan pakai pesawat mahal sekali. Kalau misalnya pakai pesawat, kita kirim mungkin dari sini ke bandara, dari bandara tuh mungkin ada antrian muat, surat muat udara segala macam, birokrasi. Memang sih terbangnya kan 1-2 jam, tapi nyampe-nya tetap kurang lebih sama gitu. Karena kita ke Jakarta Surabaya itu dituntut beberapa rekan ekspres itu mungkin 13-14 jam harus sampai. Dan so far by average kita nyampe segitu sih. Jadi cost-nya jauh lebih murah. Mereka juga bisa panggil kapanpun mereka mau gitu loh. Baik, Pak, menarik ini kan dari Serio ini kan growth dirasakan ketika di tahun kedua gitu. Apakah secara investasi asetnya itu jor-joran di awal, atau ya by demand, ketika ada demand baru aset kita by demand. Karena gini, kita tahu kan logistik itu cost of investment-nya besar sekali, infrastrukturnya besar sekali, harus beli truk macam. Kita coba asset light sih, supaya kita bisa
Grab lebih banyak order. Kemudian untuk pembangunan titik-titik supporting itu kita lihat kita coba lihat ada heat map yang kita bikin ya. Jadi kayak dari rute mana sih yang banyak volume yang kita sering lewatin, itu yang paling pertama butuh support kita. Makanya kita paling pertama buka di Lampung, Surabaya, karena kan tuh dari kiri kanan kan, ke timur sama ke barat gitu kan. Jadi ya dari situ sih yang kita coba ituin sih. Menurut kamu gambaran aset awal ketika berdiri sampai hari ini mungkin dimulai dari berapa armada dulu sampai hari ini mungkin berapa armada? Awal kita cuma punya 2 blind van, 1 L300 sama 1 CDD long ya. Awalnya itu dulu. Sekarang kita punya hampir 400-an sih. 400? Iya. Dan itu aset sendiri, Pak? Enggak, itu sewa semua. Udah sewa semua? Nah, kita coba aset light, kita coba efisiensi lah gitu. Karena kalau kita beli, memang sih ada resikonya, tapi ya kita berusaha supaya investment kita itu lebih efisien gitu loh. Gitu sih. 400 itu sewa semua, Pak? Sewa semua. Oke. Di luar armada mungkin aset lain, Pak? Aset lain, kita kan pikir gini, modal awal kita terbatas. Sementara kita harus grab orderan lebih. Akhirnya kita coba fokusin working capital di operating capital, di operational aja gitu. Jadi kita fokus itu supaya bisa, karena kan logistik itu kan perlu kita logistik itu kan berarti operasional. Jadi artinya biaya operasional yang kita keluarkan tuh akan berpengaruh langsung sama kita punya sales kan. Jadi kita berusaha fokus di sana. Hasilnya investment kita masih di computer and equipment, software, sama mungkin orang. Jadi kita coba hire orang yang bagus, kita training segala macam, termasuk driver kita panggilkan kita untuk safety driving gitu sih. Dan termasuk investasi di aset gudang mungkin, Pak? Ya gudang kita sewa sih. Ya kita ada investasi, kita ada bangun loading dock, tapi ya mostly semua masih sewa. Bisa dikatakan dengan mungkin semua non aset base gitu ya? Iya, itu berarti bisa dikatakan hampir sama dengan mungkin startup logistik, Pak? Secara bisnis model mungkin? Secara bisnis model sekarang ini kita main full truck mid-mile. Ya, yang ini menarik sih kalau misalkan karena kan mereka semua non asset base gitu kan? Iya, kita berusaha seperti itu supaya bisa gampang scale up. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, kalau mereka kan tech logistic company. Kalau kita setelah kita belajar ternyata kita itu logistic company yang tech enabled. Jadi kita main di logistik, core kita di operational, kita operate sendiri. Tapi kita tentu ada tech-nya di dalamnya untuk bantu kita punya back end lah. Kalau mereka kan hanya software aja gitu, mereka nggak operate. Yang hasilnya kita dari bukannya berkompetisi dengan mereka, malah kita temenan dengan mereka. Jadi mereka malah jadi customer kita. Mereka pakai truck kita. Kalau misalkan beberapa teman-teman di startup lainnya itu kan mereka nggak punya mostly nggak punya website sendiri, nggak operate sendiri, mereka langsung lempar ke orang. Tadinya kan mungkin sourcingnya mau bentuk kemitraan seperti ojek online gitu kan. Jadi kan pengemudi truk tuh pemilik truk bisa utilisasi truk mereka gitu. Hasilnya kan kalau bertransaksi dengan individu nggak semuanya itu bisa konsisten ya. Jadi kadang-kadang ada yang wah saya udah capek banget nih, saya cancel deh atau gimana, contohnya kayak gitu. Dengan kerjasama dengan saya kita kan nggak mungkin kayak gitu, karena kita kan perusahaan kan, kita manage dan kita operate. Hasilnya mereka happy, kita bantuin gitu. Jadi mereka bisa keep, mereka punya customer satisfaction levelnya tinggi gitu loh. Makanya tagline dari Serio Cargo digitalize cargo solution, karena sebenarnya kita tetap pengen masuk ke kargo, tapi kita lagi bangun ya ekosistemnya gitu. Kan dengan ada food truck itu dia akan jadi piggybacking kita untuk tambah truk, nanti begitu mulai kita rasa siap, kita langsung baru kita switch ke kargo yang ekspedisi yang per kali itu gitu. Karena sekarang kan masih full truck tuh, masih bisa Jakarta Surabaya, Jakarta Medan, Jakarta mana gitu. Masih yang per trip kan sekarang. Belum benar-benar ke retail. Udah ada retail tapi belum banyak gitu. Oke. Kalaupun memang mungkin secara bisnis prosesnya berbeda dengan startup logistik, itu apakah bisa disamakan dengan 3PL mungkin, Pak? Sepertinya ya sih, kita juga 3PL sih. Dan itu mungkin juga jadi kompetitor juga Bang untuk Serio Cargo ya? Kompetitor dalam arti? Untuk marketnya apakah berbeda gitu? Oh iya, nah jadi kalau dibilang marketnya bersinggungan pasti ya, tapi kalau kita berkompetisi langsung sepertinya enggak, karena kan
kayak customer kita itu kebanyakan ekspedisi atau logistik lainnya, kayak startup lainnya seperti WLC, Fritase, Shipper, itu semua teman-teman kita dan semuanya kita support. Dan nanti mereka justru jadi customer kita karena mereka Oke. Gitu. Justru startup logis kayak Versik atau kita ambil ordernya dari mereka kadang untuk orderan mereka ya, dan orderan yang kita dapat sendiri so far sih ya paling 1-2 biji lah dikit-dikit yang bersinggungan sama mereka yang komplit langsung, tapi kita coba play fair, maksudnya dalam arti ya pitch aja, tapi kita nggak pernah nge-cross. Memang contohnya saya dapat Nestle misalnya, Nestle dari teman-teman dari Tase, saya nggak pernah nyoba untuk masuk langsung gitu, karena kita udah support dari Tase, dan so far portfolio kita belum ada FMCG sih, belum ada prinsipal yang memang mereka bermain di situ gitu. Berarti staff portfolio paling besar dari industri mana Pak untuk customer dari Serio Cargo? Masih di kurir sih kalau dibilang, kurir 3PL sama justru logistik dan fulfillment itu yang customer kita sekarang. Malah kita bantu mereka terus gitu. Hampir 50% dari total customer Serio mungkin? Iya, mungkin di situ sih. Sisanya Pak? Sisanya ada beberapa pabrik-pabrik yang ya transaksinya nggak rutin lah, yang benar-benar transaksinya rutin itu di mereka sih. Seperti apa Pak? Untuk dari sektor manufaktur apa biasanya untuk yang ditangani? Manufaktur itu customer kita ada beberapa FMCG yang itu retailer gitu wholesaler, kayak misalkan Makuku distribusi pakai kita, atau mungkin Oxol gitu distribusi pakai kita waktu itu gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa, misalkan contohnya salah satu franchise kopi-kopi kekinian itu kerja sama kita, kemudian misalkan mereka kan tiap bulan harus distribusi bahan bakunya, itu pakai kita juga gitu. Jadi customer-nya kurang lebih kayak gitu sih gitu. Baik. Berarti untuk saat ini mungkin customer terbesar dari kurir dan fulfillment ya Pak? Iya, masih di teman-teman di logistik juga, karena kan berangkat dari pain point yang pertama tadi, yang masalah minimal logistik yang kita ternyata kita bisa bantu gitu. Secara treatment mungkin apakah berbeda Pak untuk masing-masing industri Pak? Masing-masing industri beda masing-masing, jadi kadang-kadang kayak kalau kita bermain sama teman-teman yang punya tech logistik, mereka kan biasa umumnya kan customer-nya kayak FMCG, kayak mungkin prinsip-prinsip gede, multinational brand yang memang pengirimannya rutin dan terschedule. Hasilnya ya memang SLA-nya beda, SOP-nya beda. Kadang kita lucunya sih kadang-kadang ada beberapa yang saya minta driver kamu pakai pakaian sopannya, celana panjang, sepatu. Bahkan ada beberapa perusahaan benar-benar profesional bilang, kalian punya supir harus pakai celana pendek dan sandal jepit atau sendal atau apa gitu. Kenapa? Karena kalau pakai celana panjang gampang nyembunyiin barang gitu. Jadi SOP-nya beda-beda, kita sesuaikan per customer. Terus kemudian kalau yang ada juga yang misalkan request harus pakai baju, dulu zaman Covid kan harus pakai baju full hazmat gitu. Ada juga, kita juga pernah ngantar vaksin, kita juga pernah ngantar yang macam-macam deh gitu. Tapi yang beda-bedanya mungkin ya tiap industri kita coba pada saat kita onboarding kita tanya, kalian punya spesifikasi apa, kita ituin sih, kita turutin. Yang paling ekstrim sih mungkin di SLA, di jumlah driver, di ini sih atribut-atribut yang dibutuhkan. Dari 400 armada yang semuanya sewa itu dari berapa perusahaan Pak? Kayaknya ada 8 deh kita yang support kita. 8 perusahaan. Dan itu tentu dari Serio kan punya standar atau mungkin yang tadi disebutkan SLA tersendiri Pak untuk mitra-mitra atau vendor yang Iya, kita punya standar kayak mungkin maksimal tahun 2017 ya untuk armadanya. Jadi kita pikir 5 tahun tuh udah masih oke lah gitu. Karena kan startnya 5 tahun, kita pakai nanti mungkin biasanya kontrak kita sih 2/1 ya. Jadi kalau misalkan kita pakai 3 tahun lagi masih oke lah gitu. Karena kita dulu pernah pas awal-awal kita nggak bikin standar, hasilnya datang mobilnya agak tua, kemudian jadinya malah docking kita jadi garasinya dia, tiap hari ada montir datang gitu. Hasilnya kan downtime-nya, memang sih servis kan tanggung jawab mereka kan, tapi downtime-nya banyak gitu loh. Jadi kita pikir ambil agak mudah, ambil company yang terpercaya, yang servisnya bagus, sedikit lebih mahal tapi lebih efisien, lebih efektif
Dan 400 armada itu monitoringnya ya by teknologi yang dikembangkan dari seri sendiri ya Pak? Kita ada implan GPS di masing-masing armada kita, jadi kita tahu kilometernya berapa, tingkat bensinnya berapa, fuel levelnya berapa, kapan dia buka pintu, kapan dia berhenti, kapan mesin dihidupin, kapan mati, itu notifikasinya semua ada kayak control panelnya gitu. Terus dari gitu kita lagi sistem yang untuk tracking manajemen kita, sistem kita lagi bangun, tapi bukan untuk kita jual keluar gitu, tapi lebih ke untuk back end kita, untuk operasional kita supaya lebih rapi dan datanya bisa lebih valid lagi gitu, lebih solid lagi. Karena kalau misalnya teman-teman yang tech yang lain kan, memang mereka software as a service SaaS kan, memang mereka tech logistik. Jadi mereka jualan itu kayak pakailah software kita. Kalau enggak, kalau kita mungkin pikirnya oh ya udah kita mereka main di situ, saya lihat teknologi bisa kita pakai untuk improve kita punya operational excellence gitu. Dari sisi TMS-nya mengembangkan sendiri gitu Pak? Mengembangkan sendiri, kita sendiri. Dan tiap mitra itu diwajibkan untuk pasang GPS gitu? Karena kita sewanya sistemnya lepas kunci, sebenarnya mereka semua ada yang udah ada yang enggak, ada yang bermacam-macam lah gitu. Tapi kita sendiri punya standar masing-masing, maksudnya kita sendiri punya standar dari internal kita. Setiap armada harus kita pasangin GPS kita, supaya kita bisa semuanya gitu loh. Oke. Gitu. Khusus untuk mungkin yang belum terpasang itu monitoringnya gimana Pak? Apakah by device yang dipegang dari driver masing-masing untuk monitoring di mana posisi armada gitu? Biasanya sih kita begitu serah terima langsung ada GPS ya, langsung kita sebelum di deploy itu kita pasang GPS dulu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang urgent, itu biasanya ke backup sama aplikasi driver kita. Driver kita ada aplikasinya, jadi mereka bisa kita track dari situ. Cuman nggak selengkap GPS ya gitu. Dan nanti kalau misalkan sudah jadi TMS-nya, GPS yang onboard itu bisa connect dengan aplikasi driver, bisa connect dengan sistem kita, jadi kita bisa tahu, bisa ya itu yang kita kembangin. Dan pihak customer atau klien sendiri bisa monitoring dengan dashboard sendiri gitu atau gimana? Iya, sebenarnya kita pasti kasih akses. Jadi kasih akses, misalkan kalian pegang ini ya 10 plat ini dedicated sama kalian di sini gitu hari ini. Nanti kemudian control tower kita atau kantor lapangan kita bisa bikin account. Kayaknya orang operasional kita ada yang bikin account. Dia bikin account untuk misalkan PTX ini ya loginnya, ini username-nya. Dia hanya akan bisa lihat perputaran armada yang sedang disewa aja gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Biasanya untuk requirement atau permintaan untuk bisa monitor atau nge-track itu dari industri mana sih Pak biasanya? Yang mungkin mandatory gitu, mereka harus tahu posisi barangnya, armadanya di mana gitu. Biasanya sih yang pengen benar-benar tahu banget tuh e-fulfillment ya. Kayak mungkin tech logistik ya, mungkin mereka juga kan ada masukin ke platform mereka atau sebagainya, saya nggak tahu ya. Tapi maksudnya mereka biasanya lebih aktif. Yang lain-lain juga sama, tapi biasanya mereka bikin grup koordinasi WhatsApp gitu. Sampai di mana, nanti begitu ditanya kita share location-nya based on GPS gitu-gitu. Kita sebenarnya kasih akses, tapi banyak kan mungkin karena terlalu banyak orang ya, jadi mereka juga susah sharing password dan sebagainya gitu. Jadi kita yang fit ke mereka untuk saat ini itu sampai di mana dan sebagainya gitu. Baik. Oke. Secara market kan tadi disampaikan dari Pak Steven dominan dari perusahaan kurir dan fulfillment ya. Kurir, fulfillment, ya e-commerce. Iya, e-commerce. Ke depan mungkin ada target market dari sektor industri lain mungkin yang dari sisi seri mungkin menjanjikan. Dari kita sih mungkin kita pengen coba ke diversifikasi ya. Jadi maksudnya pabrik-pabrik, kita mau lebih galakan lagi, FMCG, brand-brand lain lah yang manufaktur lain ini kita mau coba masuk. Tapi mungkin lebih ke sebagai pelengkap aja, maksudnya untuk diversifikasi aja. Kita nggak benar-benar ngejar ke situ karena kita pengen balik lagi ke core business kita yang di awal, yang kita pengen jadi sebuah cargo company yang tech enabled gitu. Karena kan sekarang kalau kita boleh jujur, seller barang besar itu kesulitan untuk melakukan berkompetisi di pasar. Karena kan kalau orang jualan HP gampang banget di online gitu kan, di e-commerce. Kalau mereka jualannya kulkas, TV, elektronik, mereka belum merasakan manfaatnya e-commerce dan internet penetration di Indonesia gitu. Jadi itu yang sangat kita sayangkan. Jadi kita pengen coba bantu mereka
ini loh dengan ada kami kalian bisa jualan tanpa harus pusing-pusing seperti itu, karena kita misalkan masnya jualan atau apa bisa pakai aplikasi atau mungkin pakai desktop software kita, kalian bisa request free pickup. Jadi nggak perlu tiap hari nganterin, tiap jam berapa nganterin, enggak, kita pick up gitu. Kan apalagi barangnya besar kan. Yeah. Dan di situ kita lihat kita bisa bantu seller-seller itu, kita juga bantu customer-customer yang lainnya, yang institusi juga bisa kita bantu gitu. Artinya sejauh ini yang market yang masih sangat besar dan sangat menjanjikan masih industri e-commerce gitu Pak dari Serio Cargo Pak? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Dengan apa ya, menjanjikannya industri e-commerce ini ke depan ada rencana investasi atau ekspansi tertentu agar bisa scale up lebih? Iya, kita lagi coba scale up sih, kita lagi coba coverage kita kan sekarang sudah jauh dari Sumatera. Jadi kita mau tambah lagi di Nusa Tenggara, di Lombok dan Kalimantan, Makassar, itu Sulawesi belum itu. Kita lagi coba, tim lagi jalan ke sana untuk lihat kira-kira di mana kita mau buka gitu. Oke. Persisnya sampai hari ini ada berapa titik distribusi atau jaringan? Kita ada di Jakarta, ke kanan ada di Klaten, ada di Surabaya, dan Denpasar. Ke sebelah kiri ke arah Sumatera kita ada di Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan. Saat ini masih di situ. Berarti ada di berapa provinsi itu? Kayaknya di 12 provinsi ya. Dominan di Jawa sama Sumatera, Jawa, Sumatera, Bali. Dengan ekspansi yang begitu mungkin agresif ya bisa dikatakan, boleh tahu pendanaannya dari mana Pak, dari Serio Cargo? Kita pertama ada kumpulin investasi awal itu waktu itu $1 juta ya, yang kita kumpulin. Kemudian sampai dengan saat ini itu semua yang dari hasil kerja kita aja yang kita kumpulin. Kita sampai sekarang belum pernah tarik profit, kita belum pernah bagi dividen, kita belum pernah juga kita juga masih bootstrapping, masih hemat-hemat sana sini lah gitu. Jadi dari profit yang ada dari hasil kerja kita coba buka coverage lagi, terus coba tambah armada lagi gitu. Tadi secara pendanaan hampir sama dengan apa yang dilakukan dari startup logistik Pak? Iya, ya kurang lebih kalau misalkan disamakan dengan startup logistik ya itu kemarin kita seed funding kita lah seperti itu gitu. Artinya ke depan masih ada potensi pendanaan berikutnya seri A dan masih sih, kita lagi coba prepare untuk series A. Untuk tahun ini Pak, mungkin target khusus dari seri pendanaan atau scale up-nya? Tahun ini sih sebetulnya kita lagi bicara dengan beberapa venture capital yang mungkin belum kita disclose di sini. Jadi hopefully sih akhir tahun ini bisa close, kemudian tahun depan 2023 udah punya bekal baru untuk ekspansi lebih gede lagi gitu. Target udah di seluruh Indonesia gitu Pak ya? Iya. At least kita punya di, kalau bahasa orang logistik ada di Tier 1 city lah, kota-kota besar seluruh Indonesia udah ada gitu. Pak, sebenarnya secara posisional dari Serio Cargo ini apakah ada perusahaan sejenis atau kompetitor yang head to head dengan Serio Cargo gitu? Sebenarnya ada ya, karena kan kayak kargo ini bukan bisnis baru di Indonesia, cuma kita berusaha tampil beda dengan jadi perusahaan kargo yang tech enabled, jadi kita bisa terintegrasi dengan e-commerce dan marketplace lainnya, dan marketplace nantinya gitu. Tapi dari venture capital ini logistik masih menjadi sektor industri yang menjanjikan Pak ya untuk disuntik dana terus gitu. So far sih masih begitu ya. Cuman katanya kan kemarin market lagi kurang bagus nih. Investment lagi seret banget gara-gara ya ada beberapa disrupsi lah di luar sana yang berhubungan sama modal venture lah gitu. Jadi kita ya masih wait and see sih. Prosesnya masih terus berjalan, masih belum ada yang benar-benar gimana banget. Tapi kita kita yakin sih bisa dapat sih. Karena kita punya bisnis memang ya udah kita punya plan yang jelas, kita punya learning curve yang cukup oke gitu, jadi harusnya bisa sih. Dan kemudian take profitnya lebih cepat gitu ketimbang mungkin yang startup yang iya, karena kita kan bukan zero sum game ya. Jadi kita honestly speaking kita nggak pernah bakar duit sih di sini. Gitu. Baik, mungkin terakhir Pak,
tadi kan disampaikan 2023 gitu kayak skala dari seri kargo mungkin akan lebih besar lagi gitu. Mungkin jangka panjang sampai 5 tahun ke depan apa yang akan dikerjakan dari seri kargo, Pak? Ya, kalau dibicara masalah produk yang lagi kita bangun ada beberapa ya, ada banyak yang kita juga pengen suatu hari nanti kita bisa mengurang kesuksesan beberapa teman-teman di platform ojol yang gimana waktu di awal-awal tuh mereka berhasil mengangkat driver ojek kan dulu gimana banget, sekarang udah better kan. Kita ngelihat sebenarnya supir truk juga seperti itu loh gitu. Kita mau bikin mau berusaha mengangkat mereka juga, kita bisa berusaha mensejahterakan mereka juga. Terus kita juga pengen mensejahterakan seller-seller berbarang besar gitu. Yang kemudian harapan kedepannya mungkin 5-10 tahun itu kita udah bisa jadi global player. Jadi kita bisa menghubungkan seller-seller di Indonesia dengan customer di luar negeri gitu. Itu yang kita pengen. Jadi kan nanti keren misalkan pengusaha kayu jati di Jawa Tengah gitu misalkan bisa listing di Amazon karena ada seri kargo yang bisa support mereka untuk pengiriman ke sana, kurang lebih gitu sih. Dan sebenarnya kita sudah mengantongi izinnya untuk ekspor impor, hanya kita belum mau tap in ke market itu aja gitu sih. Baik, terima kasih buat waktunya Pak Steven. Sukses untuk seri kargo, Pak. Iya, terima kasih untuk kesempatannya.